pecah pembuluh darah itu nggak bahaya. Kalau yang pecah itu pembuluh darah vena, yang biru ini. Yang dari seluruh tubuh balik ke arah jantung. Yang letaknya di tepi, di bawah kulit umumnya. Nah, yang bahaya itu kalau pecah pembuluh darah arteri. Yaitu pembuluh darah yang berasal dari jantung. Karena ketika sobek atau robek, itu tekanan dari jantung itu membuat darah itu muncrat tinggi banget. Jadi perdarahannya akan masif. Misalnya orang bundir, sini tuh kalau yang kena hanya venanya itu hanya akan ngalir, walaupun juga resiko loh ya, banyak kan. Tapi kalau yang kena arterinya lebih dalam lagi itu akan muncul bisa sampai setinggi atap misalnya. Nah, pecah pembuluh darah itu ketika memar pun juga terjadi. Orang kerokan di punggung yang bentuknya merah seperti sirip ikan itu juga pembuluh darah kapiler yang pecah. Ya dari vena pembuluh darah balik juga. Tapi yang pecah itu pembuluh darah yang kecil. Namanya pembuluh darah kapiler. Nah, kalau orang kok diinfus kemudian pecah pembuluh darah, itu juga akan kembali normal lagi. Memang untuk orang-orang yang gemuk atau anak kecil, apalagi orang yang dehidrasi, itu rentan terjadi pecah pembuluh darah. Misalnya begini, orang diinfus ya, ketika jarum nusuk ke sini langsung masuk ke dalam pembuluh darah itu akan aman. Tapi kalau ini tembus sampai ke bawahnya sini, otomatis akan pecah. Nah, yang pecah itu akan kembali menjadi normal lagi. Akan terjadi regenerasi. Nah, kalau pada orang gemuk itu, pembuluh darahnya nggak kelihatan. Makanya kita punya alat namanya infrared ya. Infrared itu ketika dipegang gini, baru pembuluh darahnya kelihatan. Nah, bagi anak kecil yang gemuk dan kemudian sudah dehidrasi, sulit sekali mencapai di sini. Jadi, harap para orang tua pasien itu maklum. Cuma kadang-kadang komunikasi dari nakes nggak terbuka, nggak detail ya. Ketika gagal nginfus itu sebenarnya hal yang wajar. Bahkan di IGD itu sampai beberapa kali penusukan baru berhasil. Ya, jadi ketika pembuluh darah udah pecah, misalnya di satu bagian udah pecah misalnya, itu ada mekanisme untuk perbaikan sendiri. Jadi bagian, misalnya 1 cm yang pecah di sini kan kebiruan, misalnya orang habis diinfus di sini pecah kan, habis ambil darah itu pecah, itu akan terjadi proses dari hemostasis. Proses pertama itu penggumpalan. Menggumpal untuk menghentikan perdarahan dong. Terus kemudian berikutnya inflamasi. Inflamasi itu proses di mana sel-sel kekebalan tubuh, ya dalam hal ini sel darah putih yaitu neutrofil sama makrofag itu datang ke sini untuk mengatasi bakteri-bakteri yang mungkin masuk, membersihkannya. Terus kemudian berikutnya proliferasi. Proliferasi itu pembuluh darahnya akan membuat cabang baru. Ketika terbentuk cabang baru, nanti bagian yang rusak tadi akan hilang dan kemudian nyambung di percabangan baru, kembali lagi ke jaluran awal. Baru kemudian rekonstruksi di berikutnya ketika jaringan kolagen itu mulai membentuk rangka-rangka jaringan baru dan kembali normal lagi. Jadi jangan khawatir dengan istilah pecah pembuluh darah. Itu istilah kadang-kadang berlebihan, jadi membuat semacam sesuatu yang berbahaya. Nah, yang pecah pembuluh darah yang bahaya itu kalau di otak misalnya, itu yang punya faktor risiko stroke. Itu bahkan kalau di jantung pun tidak pecah, biasanya hanya karena sumbatan aliran darahnya jadi tidak lancar ke otot jantung tertentu, itu yang bikin sakit. Nah, yang bahaya itu kalau di otak, itu kalau sekali lagi punya faktor risiko stroke.